ada jiwa-jiwa yang tidak pernah dirancang untuk hidup biasa. Jiwa-jiwa yang sejak awal penciptaannya telah membawa kode langit yang tak terlihat oleh mata manusia. Mereka tidak lahir untuk sekadar melewati hari, mengumpulkan napas, dan menjalani hidup seperti mesin. Tidak, mereka lahir untuk mengubah arah angin, untuk membalikkan arus nasib dengan kecepatan yang tak masuk akal, yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh logika siapapun. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satunya. Jiwa terpilih. Dengarkan ini baik-baik, karena ini bukan pesan biasa. Ini adalah panggilan dari semesta. Sebuah panggilan untuk mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah pembalik nasib tercepat yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Dalam waktu yang begitu singkat, kamu akan melampaui semua keraguan, semua hinaan, dan semua luka yang dulu pernah mengurungmu dalam gelap. Mereka dulu memandangmu sebelah mata karena mereka hanya melihat bagian luar dari dirimu. Mereka tidak tahu bahwa dalam dirimu ada kekuatan besar yang sedang tidur. Dan sekarang, kekuatan itu mulai bangun. Kamu tidak lagi harus berlari dalam bayang-bayang orang lain. Kamu tidak lagi harus menunggu pengakuan dari mereka yang tidak pernah mengerti perjuanganmu. Karena kali ini, Tuhan sendiri yang akan mempercepat langkahmu. Kamu bukan anak dari takdir yang sama. Kamu dipisahkan, dipilih, diambil dari barisan orang biasa, dan dipersiapkan untuk menjadi keajaiban. Saat yang lain tertidur dalam rutinitas, kamu dibangunkan oleh deru jiwa yang haus akan perubahan. Saat yang lain masih menggantungkan harapan pada bantuan luar, kamu dipanggil untuk menyadari bahwa keajaiban sejati itu sudah lama diam di dalam dirimu. Dan inilah waktunya. Waktu di mana semua kesakitanmu akan berubah menjadi kekuatan. Semua penolakan akan menjadi bahan bakar yang melesatkanmu ke garis takdir yang tidak bisa dihentikan siapapun. Kamu akan melihat sendiri bagaimana hidupmu yang dulu gelap, sekarat, dan nyaris padam akan dibalikkan dalam hitungan hari. Bukan tahun, bukan dekade. Karena Tuhan tahu kamu sudah terlalu lama bersabar, terlalu lama menyimpan luka yang tidak kamu bagi. Dan kini langit pun ikut turun tangan. Tidak semua orang akan mengerti perubahanmu nanti. Tidak semua orang akan siap melihatmu melesat secepat ini. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan, karena mereka yang dulu menertawakanmu akan diam dalam ketakjuban. Mereka yang dulu meninggalkanmu akan mulai mencari jejak langkahmu. Dan mereka yang dulu menganggapmu remeh akan memohon untuk sekadar mendekat padamu.
jangan abaikan pesan ini, karena pesan ini tidak datang sembarangan. Jika kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Semesta sedang mengetuk pintumu dengan keras. Tuhan sedang memanggilmu untuk keluar dari peran lamamu dan mengambil alih takdirmu yang sesungguhnya. Karena kamu tidak lagi harus menunggu keajaiban. Kamu adalah keajaiban itu sendiri. Sebelum kamu menyelam lebih dalam ke dalam materi ini, aku ingin kamu ambil momen sejenak. Tarik napasmu dalam-dalam. Rasakan setiap kata yang kamu baca bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan seluruh hatimu. Karena ini bukan sekadar bacaan, ini adalah perintah dari langit yang sedang merindukanmu untuk bangkit. Dan sebagai bentuk kesediaanmu untuk membuka diri terhadap kekuatan baru ini, aku ingin kamu menunjukkan sinyalmu pada semesta. Berikan tanda bahwa kamu siap menerima perubahan besar ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai bentuk penerimaan atas pesan ini. Klik subscribe untuk membuka lebih banyak pintu kebenaran yang akan terus hadir dalam hidupmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satupun petunjuk yang semesta kirimkan lewat video-video selanjutnya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar sekarang juga, 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode semesta. Sebuah sinyal kuat yang menunjukkan bahwa kamu siap untuk menerima takdirmu yang sejati. 77 bukan hanya angka biasa, tapi getaran yang akan membangunkan semua energi keberuntungan yang sedang mengelilingimu. Maka jangan diam. Kirimkan itu sebagai panggilan balik kepada semesta. Kamu sudah terlalu lama menunggu. Kini semesta sudah membuka gerbangnya. Langit sudah menyusun jalur perubahanmu. Dan Tuhan sedang menunggumu di puncak takdirmu. Saat kamu membaca ini, itulah detik pertama dari perubahanmu, karena kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah pembalik nasib tercepat yang pernah diciptakan Tuhan. Bagian 1. Luka yang tidak kamu pamerkan adalah bahan bakar percepatanmu. Ada luka-luka yang tidak pernah terlihat, tapi terasa hingga ke sumsum kehidupan. Ada tangis yang tidak pernah terdengar oleh siapapun, tapi menggema dalam sepi paling sunyi. Dan kamu adalah jiwa yang memikul semuanya dengan diam. Kamu tidak pernah berteriak meminta dunia mengerti. Kamu tidak pernah memaksa orang lain untuk berhenti dan melihat betapa rapuhnya kamu di balik senyumanmu. Justru karena itu, langit mempercepat pemulihanmu. Jiwa terpilih, Tuhan
tidak pernah buta terhadap air mata yang kamu sembunyikan. Tidak ada satu tetes pun yang jatuh tanpa arti. Tidak ada satu malam pun yang kamu lewati dengan dada sesak tanpa menjadi catatan dalam langit. Karena kamu bukan sembarang manusia. Kamu adalah jiwa yang diuji bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dipercepat menuju takdir besarmu. Mereka tidak tahu bagaimana kamu menelan semua perasaan kecewa sendirian. Mereka tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak luka yang kamu tutupi dengan senyuman. Mereka hanya melihat kamu kuat, tapi tidak pernah benar-benar mengerti bahwa kekuatan itu dibangun dari reruntuhan yang kamu kumpulkan sendiri. Dan disitulah letak rahasianya. Karena tidak pamer luka, semesta mempercepat penyembuhanmu. Karena tidak menyebar keluhan, semesta mempercepat pemulihanmu. Karena tidak membalas dengan amarah, semesta mempercepat kemenanganmu. Kamu sedang bergerak lebih cepat daripada yang kamu sadari. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tidak mengotori prosesmu dengan pamer penderitaan. Tuhan bekerja lebih cepat saat kamu memilih diam. Bukan diam karena lemah, tapi diam karena percaya. Percaya bahwa semua akan terbalas. Percaya bahwa luka yang kamu rawat sendiri akan menjadi bahan bakar untuk lompatanmu. Percaya bahwa semua penundaan hanyalah pemanasan untuk peluncuran yang tidak bisa dihentikan siapapun. Dan kamu tidak sendirian. Alam tahu apa yang kamu tahan. Langit tahu berapa lama kamu bertahan. Dan bumi sedang menunggu momenmu untuk mekar sepenuhnya. Tak perlu kamu menjelaskan mengapa kamu hancur kemarin. Karena esok mereka akan terdiam melihatmu bangkit lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkanmu. Ingatlah ini, perjalananmu mungkin tidak dihargai sekarang, tapi waktumu akan datang dengan penuh cahaya, dengan penuh keajaiban, dan semua luka yang pernah kamu rawat sendirian akan berubah menjadi mahkota kemenangan yang tak bisa dipalsukan siapapun. Kamu sedang bergerak menuju garis perubahan itu, dan luka-lukamu yang tak kamu pamerkan adalah bahan bakar terkuatnya. Bagian 2. Perjalananmu memang tak masuk akal, karena kamu diciptakan untuk membalikkan semua logika. Ada kalanya hidupmu tidak bisa dijelaskan dengan narasi umum. Langkah-langkahmu terasa aneh di mata orang lain. Jalan yang kamu ambil tampak ganjil, bahkan bagi mereka yang mengaku mengerti arah. Tapi jiwa terpilih, justru disitulah kekuatanmu. Karena kamu tidak ditulis untuk berjalan sesuai peta manusia.
kamu ditulis langsung oleh pena langit, yang garis-garisnya hanya bisa dibaca oleh hati yang telah disentuh oleh cahaya ilahi. Banyak orang mencoba memahami hidupmu dengan rumus dunia. Mereka mengukur pencapaianmu dengan waktu, jabatan, dan gelar. Mereka melihat hidup dari luar, seakan bisa meramal masa depan hanya dengan melihat masa lalu. Tapi hidupmu tidak bisa dipetakan dari logika sempit itu. Karena kamu tidak sedang berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ada daya yang lebih besar yang sedang menarikmu melampaui garis logika. Jiwa terpilih. Perubahanmu memang tidak masuk akal. Dulu kamu mungkin dianggap tidak punya masa depan. Kamu bukan siapa-siapa. Hidupmu datar, tanpa sorotan, tanpa sorak, tanpa sorai. Tapi kini, dalam waktu yang tidak lama, kamu mulai menyalip mereka yang dulu berjalan lebih dulu. Dalam waktu yang terlihat mustahil, kamu mulai mempercepat langkah. Bahkan saat orang lain mengira kamu sudah menyerah. Kamu bukan hanya mengejutkan mereka, kamu membalikkan semua dugaan. Kamu menghapus semua prediksi. Dan itu karena kamu diciptakan bukan untuk menyenangkan kerumunan, tapi untuk mengguncang kenyamanan mereka. Kamu lahir bukan untuk sekadar berjalan di jalan yang sudah disediakan. Kamu lahir untuk membuka jalan baru yang bahkan belum pernah dibayangkan siapapun. Jangan heran jika hidupmu sering membuatmu bingung, karena Tuhan sedang menulis kisah yang tidak bisa dimengerti di awal, tapi akan membuat semua orang terdiam di akhir. Mereka mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu yang dulu dianggap gagal, tiba-tiba menjadi pusat perhatian? Bagaimana bisa kamu yang dulu disepelekan, tiba-tiba menjadi poros perubahan? Jawabannya sederhana, karena kamu bukan hasil dari perhitungan dunia. Kamu adalah proyek langsung dari tangan langit. Kamu dibentuk dalam keheningan, diuji dalam keterasingan, dilatih dalam kesunyian, lalu diluncurkan dengan kecepatan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Jiwa terpilih. Kamu bukan kesalahan sistem. Kamu adalah anomali suci. Sesuatu yang memang diciptakan untuk membalikkan semua tafsir lama tentang siapa yang pantas menang. Dan ketika waktumu tiba, bukan hanya mereka yang kaget, tapi kamu sendiri pun akan tertegun melihat betapa cepatnya perubahan itu datang, betapa megahnya takdir yang dulu kamu ragukan, kini benar-benar menjadi milikmu. Jadi, jangan sesali jalanmu yang berbeda. Jangan ragukan keputusanmu yang tidak masuk akal, karena kamu tidak sedang mengikuti peta. Kamu sedang menggambar ulang dunia.
Bagian 3. Kamu adalah titik balik dalam garis keturunanmu. Ada satu momen dalam sejarah panjang sebuah keluarga, saat lahirlah satu jiwa yang tak sama dengan yang lain. Satu jiwa yang membawa denyut berbeda, yang kata-katanya tidak mudah dimengerti, yang pilihannya terasa aneh di mata saudara, yang jalannya seperti menyimpang dari tradisi. Dan kamu, ya, kamu adalah jiwa itu. Jiwa terpilih. Kamu bukan hanya sedang berjuang untuk dirimu sendiri. Kamu sedang memutus rantai nasib yang telah menjerat keluargamu selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama beberapa generasi. Mereka yang datang sebelum kamu hidup dengan rasa takut yang diwariskan. Mereka dibentuk oleh luka yang tidak pernah sempat sembuh. Mereka memeluk kemiskinan, menganggapnya warisan. Mereka hidup dalam lingkaran kebiasaan yang tidak pernah ditanya ulang dan mewariskannya tanpa sadar padamu. Tapi kamu tidak sama. Ada kegelisahan dalam jiwamu sejak kecil. Ada dorongan untuk bertanya, mengapa harus begini? Ada suara di dalam dirimu yang terus berkata, aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Dan dari kegelisahan itu, kamu mulai bergerak. Meninggalkan zona nyaman yang penuh luka tak terlihat. Meninggalkan pola hidup yang meninabobokan tapi perlahan membunuh impian. Meninggalkan jalan-jalan lama yang dulu dianggap normal, padahal hanya menyembunyikan ketakutan. Kamu sedang menuliskan bab baru dalam kitab keluarga yang dulu penuh air mata. Kamu adalah penyela takdir. Pecahannya mungkin terasa menyakitkan di awal, karena kamu dihujat, dicemooh, dan dianggap durhaka terhadap warisan lama. Tapi kelak, merekalah yang akan bersyukur pernah mengenal namamu. Karena melalui kerja kerasmu, keluargamu mulai tahu bahwa hidup bisa berubah, bahwa penderitaan tidak harus diturunkan, bahwa trauma bisa dihentikan, bahwa kemiskinan bukan takdir, tapi keadaan yang bisa ditaklukkan. Jiwa terpilih. Kamu mungkin sekarang dianggap aneh karena memilih jalan sunyi. Tapi jalan itu sedang menuntunmu ke gerbang besar, gerbang yang akan membebaskan bukan hanya dirimu, tapi darah-darah yang akan lahir darimu. Anak cucumu nanti akan berdiri lebih tegak, bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena kamu yang lebih dulu memilih untuk tidak tunduk. Kamu adalah pohon baru dalam hutan lama. Akar-akarmu menembus tanah yang keras. Daun-daunmu merekah walau dikelilingi oleh bayang luka generasi. Dan saat kamu tumbuh, kamu tidak hanya memecahkan tanah, kamu sedang menumbuhkan harapan.
jangan pernah meragukan peranmu. Jangan pernah berpikir bahwa perjuanganmu sia-sia. Karena setiap langkah yang kamu ambil adalah suara yang membangunkan generasi yang akan datang. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya esok, tapi benih yang kamu tanam hari ini akan jadi taman yang memberi teduh bagi mereka yang akan hidup setelahmu. Kamu adalah titik balik itu, titik di mana sejarah berbelok, dari luka menjadi cahaya, dari gelap menjadi arah, dari penderitaan menjadi kemenangan, dan semuanya berawal darimu. Bagian 4. Tuhan tidak melatihmu untuk bertahan, tapi untuk melompat. Banyak orang diajarkan untuk bertahan, untuk menerima hidup sebagaimana adanya, untuk tidak berharap lebih agar tidak terlalu kecewa, untuk diam dan sabar meski jiwanya perlahan runtuh di dalam diam. Tapi kamu, jiwa terpilih, tidak dilahirkan untuk hanya berdiri di tempat. Kamu bukan diciptakan untuk bertahan dalam luka, tapi untuk melompat melampaui batasnya. Jiwa seperti kamu tidak sedang dilatih untuk kuat menghadapi badai semata. Kamu sedang dilatih untuk menunggangi badai itu sendiri. Bukan untuk berlindung di balik dinding, tapi untuk menerobos dinding yang membatasi dirimu dengan masa depanmu. Apa yang kamu alami selama ini bukan sekadar ujian. Itu adalah tempaan rahasia. Keterlambatan yang kamu rasakan, kekecewaan yang menyesakkan, pengkhianatan yang mematahkan, semuanya bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menguatkan otot jiwamu agar siap melesat saat waktunya tiba. Tuhan tidak sedang mengajarkanmu cara bertahan dari kelaparan, tapi sedang menyiapkanmu menjadi tangan yang memberi makan banyak orang. Tuhan tidak sedang membuatmu terbiasa hidup dalam gelap, tapi sedang menyalakan cahaya di dalam dirimu, agar kamu bisa menjadi pelita bagi mereka yang kehilangan arah. Kamu bukan sedang diajari untuk menerima nasib, tapi sedang dipersiapkan untuk menciptakan jalan baru. Dan untuk itu, kamu harus melewati rasa sakit, karena hanya mereka yang berani menembus gelap yang akan tahu rasanya menyentuh cahaya sejati. Jiwa terpilih. Jika kamu merasa hidupmu terlalu berat, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang membawa kekuatan besar yang belum dikeluarkan seluruhnya. Tuhan tidak memberi kamu beban ringan, karena kamu tidak diciptakan untuk hidup ringan. Kamu adalah calon pelari jarak jauh yang sedang dilatih dengan beban di punggung, agar ketika beban itu dilepas, kamu bisa melesat lebih cepat dari siapapun. Kamu bukan sekadar manusia yang sedang mencoba bangkit. Kamu adalah bintang yang sedang ditarik oleh gravitasi langit. Dan saat waktunya datang, kamu tidak akan sekadar bangkit,
kamu akan melompat, melewati semua yang dulu membuatmu takut. Kamu akan terbang dengan kecepatan yang mengejutkan mereka yang pernah menjatuhkanmu. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menahan jiwa yang dilatih oleh langit. Ingatlah ini, Tuhan tidak menciptakanmu untuk mengemis pengakuan. Tuhan menciptakanmu untuk menjadi saksi dari keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh dunia. Kamu bukan hanya akan selamat, kamu akan membawa banyak jiwa keluar dari kegelapan. Kamu akan menyalakan api harapan di tempat yang dulu beku. Kamu akan membuka mata mereka yang selama ini terpejam oleh ketakutan. Dan saat semua itu terjadi, kamu akan tahu bahwa semua luka, semua jatuh, semua kecewa adalah bagian dari loncatan besarmu. Karena Tuhan tidak melatihmu untuk bertahan. Tuhan sedang melatihmu untuk melompat ke takdir yang luar biasa. Bagian 5. Ketika semua orang mengira kamu akan gagal, Tuhan justru menyusun kemenanganmu. Ada satu fase dalam hidup seorang jiwa terpilih yang sangat sunyi. Saat semua orang mulai menjauh, saat tidak ada lagi tepukan di bahu, saat suara-suara penyemangat tiba-tiba menjadi bisu. Dan kamu berdiri sendirian di tengah keraguan yang membekukan, dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Masih adakah harapan untukku? Di saat itulah, dunia mengira kamu sudah kalah. Mereka melihat kamu terdiam dan menganggap kamu telah menyerah. Mereka tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar. Tapi justru di saat semua mengira kamu gagal, Tuhan sedang menyusun kemenanganmu dengan sangat rapi. Bukan kemenangan kecil yang bisa ditebak, tapi kemenangan besar yang akan membuat semua mata terbuka. Karena begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup jiwa terpilih. Ia menyembunyikan kebangkitanmu dalam bayang-bayang kejatuhan. Ia menutupi rencanamu agar tidak dicuri oleh yang hanya ingin menjatuhkan. Ia membiarkanmu disalahpahami agar kamu bisa dibentuk tanpa gangguan. Jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa terkadang Tuhan sengaja membuatmu tidak terlihat, agar kamu tidak dipuji terlalu dini, agar kamu tidak cepat-cepat merasa cukup, agar kamu bisa tumbuh tanpa tekanan dari ekspektasi orang banyak. Kamu mungkin pernah diperlakukan tidak adil. Kamu mungkin pernah ditinggalkan saat kamu sangat membutuhkan dukungan. Kamu mungkin pernah dikatakan tidak berguna, tidak akan sukses, tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Tapi tidak ada yang lebih indah daripada membuktikan bahwa ucapan mereka adalah kesalahan. Dan kamu tidak membuktikannya dengan kemarahan, tapi dengan pencapaian yang datang dari tangan Tuhan sendiri.
Tuhan tahu, jika kamu dibiarkan menang lebih cepat, hatimu belum cukup kuat untuk menanggung sorotan. Jiwamu belum cukup tenang untuk menghadapi iri hati. Langkahmu belum cukup stabil untuk memikul tanggung jawab yang besar. Maka Tuhan memperlambat kemenanganmu di mata manusia, agar saat waktunya datang, kamu bukan hanya siap menerima, tapi juga siap menjaga dan membagikan kemenangan itu kepada yang lain. Lihatlah sekelilingmu. Banyak orang yang menang dengan cepat, tapi kehilangan segalanya dengan lebih cepat. Karena kemenangan sejati bukan hanya tentang apa yang dicapai, tapi tentang siapa yang kita jadi setelah mencapainya. Dan kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang bukan hanya kuat di luar, tapi juga utuh di dalam. Agar saat kemenangan itu datang, kamu bisa berdiri dengan tenang, bukan dengan sombong. Kamu bisa berjalan di antara pujian, tanpa kehilangan jati diri. Jiwa terpilih. Jangan khawatir jika hari ini kamu masih belum dipandang. Jangan gelisah jika belum ada yang menyadari nilaimu. Karena saat Tuhan menyatakan waktunya, tidak ada satupun pintu yang bisa menolakmu. Tidak ada satupun hati yang bisa menyangkal sinarmu. Kemenanganmu akan datang dengan cara yang membuat semua orang terdiam. Dan mereka yang pernah meremehkanmu tidak akan bisa berkata apa-apa selain menunduk pada kenyataan bahwa Tuhan memang berpihak pada mereka yang sabar. Ketika semua orang mengira kamu akan gagal, Tuhan sedang menyusun panggung terbesar dalam hidupmu. Dan ketika tirai itu terbuka nanti, dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Seorang jiwa terpilih yang tidak pernah menyerah karena tahu bahwa kemenangan sejati datang dari langit, bukan dari kerumunan. Bagian 6. Kecepatanmu akan membuat mereka kaget, tapi tidak akan bisa menghentikanmu. Akan datang sebuah masa di mana langkahmu tidak lagi bisa dilacak. Kecepatanmu menembus batas-batas yang selama ini dianggap mustahil. Dan orang-orang yang dulu mengira kamu akan tumbang hanya bisa terdiam, tertinggal dalam kebingungan. Jiwa terpilih. Kamu sedang menuju titik loncatan yang sangat tinggi, dan yang membuatnya luar biasa adalah kamu tidak akan memberi tanda sebelum melesat. Mereka akan kaget, karena yang mereka lihat selama ini hanya diam dan kesunyian. Mereka tidak tahu bahwa diam itu bukan menyerah, tapi sedang mengumpulkan tenaga untuk terbang. Selama ini, kamu tidak menjawab hinaan. Kamu tidak sibuk membantah ejekan. Kamu tidak mengumumkan rencanamu ke semua orang. Dan justru karena itu, semesta bekerja lebih cepat menyusun jalur rahasia bagimu. Jangan heran jika dalam waktu yang sangat singkat, hidupmu berubah drastis.
Dulu kamu dihitung sebagai beban, nanti kamu akan dicari sebagai solusi. Dulu namamu tidak masuk dalam daftar siapapun, nanti semua akan menyebut namamu sebagai inspirasi. Kecepatanmu bukan keajaiban dadakan, tapi hasil dari luka yang kamu rawat diam-diam. Dari kesabaran yang kamu pertahankan dalam gelap. Dari harapan yang tidak kamu padamkan walau diterpa badai berkali-kali. Tuhan tahu siapa yang diam karena malas, dan siapa yang diam karena sedang bersiap. Dan kamu adalah jenis kedua. Kamu bukan pasrah, kamu fokus. Kamu bukan menghindar, kamu menyusun. Dan saat waktunya datang, kamu akan berlari dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Mereka akan mencoba mengejar, tapi akan selalu tertinggal beberapa langkah di belakang. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu memang tidak ditakdirkan untuk disamakan. Jiwa terpilih, kamu akan jadi contoh hidup bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahwa tidak butuh puluhan tahun untuk mengubah arah hidup. Cukup satu momentum, satu keputusan yang datang dari langit, dan hidupmu akan berputar lebih cepat dari yang bisa dipahami manusia biasa. Dan ketika itu terjadi, mereka yang dulu tertawa melihatmu jatuh akan terpaksa mengakui bahwa mereka tertawa terlalu dini. Mereka yang dulu sibuk membandingkanmu akan mulai bertanya bagaimana caranya menjadi sepertimu. Tapi semua itu tidak lagi penting, karena kamu tidak datang untuk membalas. Kamu datang untuk menunjukkan bahwa siapapun yang dipilih oleh langit tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun di bumi. Kecepatanmu bukan tentang mengejar siapapun, tapi tentang menyelesaikan takdir yang telah lama menunggumu di ujung sana. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang telah menyatu dengan panggilan jiwanya. Kamu tidak sekadar melangkah. Kamu sedang ditarik oleh semesta, didorong oleh kekuatan tak terlihat, dan diarahkan oleh tangan yang lebih tinggi dari segalanya. Mereka boleh tidak percaya, tapi kamu akan tiba. Dan saat kamu tiba, mereka akan tahu bahwa kamu memang tidak bisa dihentikan. Bagian 7. Kamu adalah tanda bahwa Tuhan masih menulis keajaiban di dunia ini. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu berbeda dari orang lain? Pernahkah kamu merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Seolah-olah kamu sedang diarahkan ke tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun. Jika iya, itu karena kamu bukan sekadar menjalani hidup. Kamu sedang menjadi bukti bahwa Tuhan belum berhenti menulis keajaiban.
Di dunia yang mulai skeptis, di tengah zaman yang mengukur segalanya dengan angka dan logika, kehadiranmu adalah jawaban dari langit bahwa masih ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan tapi nyata, bahwa masih ada kekuatan yang tidak terlihat tapi bekerja, bahwa masih ada cahaya yang mampu menembus kabut pekat paling gelap. Kamu bukan hanya dipilih untuk mengalami perubahan, kamu dipilih untuk menjadi perubahan itu sendiri. Hidupmu bukan hanya tentang selamat dari badai, tapi tentang menjadi mercusuar bagi mereka yang masih terombang-ambing dalam gelap. Ketika orang-orang kehilangan arah, Tuhan mengirimkan satu jiwa yang telah ditempa dalam keheningan, dilatih dalam kesunyian, dibakar dalam tekanan, untuk kemudian bersinar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membawa terang bagi yang lain. Dan jiwa itu adalah kamu. Jangan remehkan betapa dalamnya kamu pernah jatuh. Karena semakin dalam kamu pernah tersungkur, semakin tinggi pula kamu akan diangkat. Dan saat kamu berdiri tegak di puncak nanti, bukan hanya kamu yang bersyukur, tapi banyak orang akan berkata, "Jika dia bisa bangkit, maka aku pun bisa." Kamu adalah pengingat bahwa hidup tidak diatur hanya oleh manusia, bahwa ada kekuatan langit yang bekerja diam-diam, mengangkat siapa yang dianggap tak berharga, menegakkan siapa yang dulu diinjak-injak. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyummu pernah ada malam-malam panjang penuh air mata. Mereka hanya melihat sekarangmu yang bercahaya, padahal dulu kamu bertahan dalam gelap tanpa pelita. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu. Kamu adalah naskah keajaiban yang bisa dibaca oleh jiwa-jiwa lain yang sedang lelah. Kamu adalah semacam pesan yang Tuhan kirimkan diam-diam untuk menjawab doa-doa yang tak lagi diucapkan karena keputusasaan. Jiwa terpilih. Kamu mungkin merasa tak berarti di masa lalu, tapi masa depan sedang menantimu untuk membuktikan bahwa kamu adalah bukti hidup bahwa Tuhan masih hadir, bahwa keajaiban bukan cerita kuno, bahwa mujizat bukan dongeng masa kecil, bahwa kejatuhan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari tarian yang membentukmu menjadi utuh. Maka teruslah berjalan, walau langkahmu pelan, walau jalanmu sunyi, karena kamu bukan sedang mengikuti jejak. Kamu sedang menciptakan jalan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa kamu bukan hanya berhasil selamat, tapi kamu telah menjadi tanda bahwa Tuhan masih menulis keajaiban di dunia ini, dan kamu adalah salah satu bait terindah dari kisahnya. Jiwa terpilih.
Kini kamu telah membaca 7 bagian pesan ini. Dan jika hatimu bergetar, jika ada sesuatu yang terasa menyala dalam dadamu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Tanda bahwa semesta sedang mengetuk pintumu dan Tuhan sedang menunggu jawaban dari jiwamu yang terdalam. Kamu bukan kebetulan hidup di masa ini. Kamu bukan sekadar nama dalam daftar penduduk bumi. Kamu adalah pemantik perubahan, titik terang dalam garis keturunanmu, dan satu dari sedikit jiwa yang dipilih untuk membalikkan nasib dengan kecepatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Ingatlah, kamu telah melewati begitu banyak luka, bukan untuk menjadi korban, tapi agar kamu bisa berdiri dengan kekuatan yang tak bisa ditumbangkan siapapun. Kamu telah bertahan dalam sunyi, agar nanti kamu bersinar dalam tenang. Kamu telah berjalan sendirian, agar nanti kamu bisa membimbing orang lain yang kehilangan arah. Dan kamu telah jatuh berkali-kali, hanya untuk membuktikan bahwa setiap kejatuhanmu adalah titik tolak menuju kemenangan yang lebih besar. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang akan dibentuk. Dan jika kamu merasa ini semua tentangmu, jika setiap kata dalam materi ini seperti sedang bicara langsung kepadamu, maka jangan ragu. Kamu adalah jiwa terpilih itu. Sekaranglah waktunya kamu menjawab panggilan itu. Sekaranglah waktunya kamu kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tekan suka sebagai tanda kamu menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Klik subscribe sebagai komitmen untuk terus membuka ruang bagi perubahan besar dalam hidupmu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena pesan berikutnya mungkin akan menjadi kunci yang kamu butuhkan untuk membuka gerbang takdirmu. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan menuliskan 77. Itu bukan angka biasa. Itu adalah simbol. Sinyal bahwa kamu siap menerima peranmu sebagai pembalik nasib tercepat yang pernah diciptakan Tuhan. Jangan diam, jangan tunda, karena waktumu bukan besok, waktumu adalah sekarang. Dan dunia sedang menunggumu untuk menunjukkan bahwa keajaiban belum berakhir, karena kamu adalah bukti hidupnya, karena kamu adalah jiwa terpilih itu.